Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bikin video lagi ya malam ini, walaupun ini udah sekarang sudah larut malam, sekitar jam setengah satu lah, dini hari. Jadi ini adalah video yang sebenarnya tidak aku rencanakan dan tidak ada skrip dan tidak ada hal yang ingin dibicarakan awalnya. Tapi tadi pas aku pulang dari perpus, lagi di perpus, aku mendapat salah satu kabar dari text message lah ya, WA dari salah satu muridku dulu, yang sampai sekarang alhamdulillah kami masih kontakkan ya. Tidak intens, tapi alhamdulillah hubungan baik itu masih ada. Jadi karena ini topiknya, aku pikir semua orang pernah mengalami hal itu, dan mungkin saat ini kamu sedang dalam keadaan demikian, ataupun orang terdekat kamu sedang dalam keadaan demikian. Jadi topik kita malam ini adalah patah hati, putus. Disclaimer dulu bahwa sebenarnya aku mau ngejelasin bahwa patah hati di sini tidak melulu harus selalu dengan hubungan dengan pasangan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan, hubungan antara lawan jenis ya, hubungan romansa gitu ya. Jadi pada dasarnya patah hati itu, setahu aku ya dari dulu, yang pernah diajarkan dan yang pernah aku baca, patah hati itu sebenarnya menurutku adalah ketika kamu diputuskan hubungannya dengan seseorang atau sesuatu yang kamu cintai. Jadi patah hati itu adalah kondisi di mana hubungan atau ikatan antara dua individu atau satu individu dengan objek tertentu itu tiba-tiba hilang. Nah, itu akan menimbulkan dampak psikologi yang kemudian berpengaruh langsung terhadap dunia nyatanya seorang manusia, seorang insan. Contohnya seperti kepergian kucing kesayanganmu, atau kepergian orang yang kamu kasihi, atau kamu berada dalam trouble dengan dosen di kuliahmu, atau juga dengan hal-hal yang lain di tempat kerja atau apa. Intinya ada pemisah, tiba-tiba kamu dipisahkan dengan apa yang melekat, yang dekat dengan kamu, bisa jadi orang ataupun benda. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin di antara teman-teman, adik-adik, kakak-kakak dan semuanya itu tuh pasti, dan mungkin saat ini pasti ada di antara kita yang sedang merasakan putus cinta gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau aku sampaikan adalah, yang pertama, kita harus memahami dulu sebenarnya putus cinta itu sebenarnya adalah hal, menurutku adalah hal yang lumrah sebenarnya. Jadi tidak perlu ditakutkan itu. Jadi tadi teman muridku itu tuh dia curhat tentang ya sesuatu yang membuatnya patah hati dan terus berimbas dengan terhadap rencana karirnya di masa depan begitu, terhadap kuliahnya ya, terhadap yang lainnya. Jadi perlu aku kasih tahu dulu ya, kita sebenarnya antara perempuan dengan laki-laki itu sangat berbeda terhadap psikologis. Jadi sebenarnya efeknya juga berbeda. Makanya aku, kalau ada teman-teman yang cewek dan cowok yang curhat itu tuh, aku bakal kasih respon yang berbeda. Karena kenapa? Perempuan itu biasanya perempuan, kalau untuk perempuan dia sukses di bidang percintaan, maka karir yang lainnya juga dia akan sukses. Nah, sementara laki-laki, kalau dia sukses dalam pekerjaan dengan impian-impian mereka, maka dia baru bisa fokus terhadap hubungan romansa. Jadi aku tuh pernah aku bilang dulu tuh sama temanku, kalau seandainya lu bertengkar sama cowok gitu ya, nggak usah lu kata-katain dia, nggak usah lu ini, nggak usah lu itu.
ancam aja apa yang menjadi kelekatan dengan diri dia yang mendukung prioritas kehidupan dia. At least setidaknya kayak kalau kamu begini aku bakal mobilmu atau diskriminasi orang yang dia cintai, begitu, seperti ibunya atau yang lain. Agak kurang ini ya sebenarnya dalam dunia nyata itu. Kalau kalau laki-laki biasanya itu tidak terlalu tidak terlalu pressure atau tidak terlalu impresif dia kalau dalam untuk masalah percintaan. Berbeda dia dengan perempuan. Kalau perempuan dia jika dia sukses dengan biasanya ya normalnya kalau hubungan romansanya bagus, maka hal-hal yang lain dia juga bisa gapai, demikian. Jadi istilahnya kalau kita untuk perempuan, kalau kamu punya gebetan atau you have someone spesial gitu ya, jadi ada istilahnya semangat hidup itu ada gitu untuk mencapai hal-hal yang lain. Dan kalau kehidupan percintaannya bagus, maka yang lainnya juga akan bisa tertata dengan baik lah. Nah, sementara laki-laki jika ekonominya bagus, karirnya bagus, maka hubungan percintaannya pun juga akan lebih bagus gitu. Jadi aku dapetin bukan kasus ya, tapi polanya itu tuh sama sih sebenarnya sama kisah-kisah yang lain. Patah hati. Jadi aku bilang sama dia, kamu nggak usah takut yang namanya patah hati, dan kamu juga nggak usah buru-buru move on begitu. Karena menurutku ya ini pengalaman dari teman-teman, juga pengalaman dari aku gitu. Ketika kita terikat dengan sesuatu atau dengan seseorang, kita paksain diri untuk melupakan, justru hal itu yang akan selalu datang gitu. Jadi pertama apa yang harus kita pahami bahwa perlu sadari ketika kalian patah hati atau orang-orang terdekat kalian patah hati, yang pertama harus disadari adalah bahwa katakan bahwa sebenarnya patah hati itu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Jadi kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu merasa bersalah dengan masa lalu, merasa kecewa, merasa tidak berarti segala macam. Karena menurut yang lain juga, sebenarnya patah hati itu tidak bisa melukai dan membuat orang menjadi mayat sebenarnya. Tapi dampak dari patah hati itu ketika diteruskan itu yang bisa menjadi berbahaya. Seperti misalkan menghilangkan kesempatan hidup sendiri, demikian yang seperti yang kita lihat di berita atau apa. Jadi yang pertama sekali ketika kamu merasa kamu diputuskan dengan seseorang hubungannya adalah kamu harus paham bahwa sebenarnya pertama itu sebenarnya patah hati adalah hal yang sangat lumrah dan semua orang akan mengalaminya. Jadi kalau kamu berpikir duniamu akan hancur, duniamu telah hancur segala macam, pahamilah bahwa sebenarnya yang mengalami itu sekarang, pertama yang mengalami hal itu bukan kamu doang, orang lain juga ngalami, cuman mereka nggak bilang aja sama kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau bilang semua pola patah hati itu tuh semuanya sama kayak aku bilang tadi. Ada tiba-tiba terputus hubungannya, entah itu hilang kontak, entah itu meninggal, atau memang diputusin, atau ya semacam itu. Aku nggak tahu ya ini kalian tahu atau enggak, tapi kebanyakan yang aku lihat adalah bahwa semakin besar patah hati itu, dampak patah hati itu semakin besar dan semakin besar dan semakin parah itu sebenarnya bukan karena rasa cintanya itu yang berat, yang besar. Aku satu waktu di masa kehidupan aku pernah punya teman ya, yang itu tuh aku dekat banget, sampai aku kayak nganggap dia tuh udah kayak saudara sendiri, cuman keluarga sendiri, istilahnya gimana ya, keluarga jiwa lah misalnya gitu ya.
yang lu nggak mau jadiin pacar, cuman nggak ada dia atau nggak mau lu nikahin, tapi buat kehilangan dia juga sebenarnya nggak bisa juga gitu. Ya kayak kamu punya saudara lah. Jadi di beberapa tahun terakhir semuanya itu tuh sebenarnya baik-baik aja. Jadi pertemanan kita ya, at least kalau dia mau punya punya pacar baru dia kenalin ke aku gitu kan. Kalau kita ada project bareng mau nulis, kita nulis bareng gitu. Ada satu masa di mana kita memutuskan untuk ambil jalan masing-masing, dan di saat itu aku tiba-tiba kehilangan kontak dia dan susah dihubungin gitu. Jadi sebenarnya pas aku track lagi sebenarnya apa yang aku rasain, aku tahu aku nggak suka sama dia untuk hal sesuatu yang berbau kayak sensual lah. Cuman kayak kalau nggak ada dia itu tuh jadi kosong juga, jadi kayak it's like empty. Cuman itu tuh perasaan yang bisa menyiksa gitu. Sehingga dari situ tuh aku baru paham, ternyata efek patah hati itu bukan gara-gara kamu seberapa besar kamu mencintai seseorang, tidak. Tetapi ya ini kan aku compare-nya, tetapi seberapa besar kamu invest ke dalam hubungan tersebut. Maksudnya tuh begini, kamu mungkin memiliki dua orang yang kamu sayangi, satu dalam bentuk couple dan satu lagi dalam bentuk friendship atau saudara lah kita bilang. Jadi ketika kamu diputuskan oleh pacarmu begitu, itu akan beda rasanya dengan kamu putus dengan keluarga atau orang yang teman baikmu. Kenapa? Orang pasti berpikir bahwa putus dengan pacar atau putus dengan pasangan atau cerai itu efeknya itu lebih besar. Enggak, sebenarnya enggak. Akan lebih besar ketika kamu putus hubungan dengan keluarga yang udah ngerawat kamu, atau dengan bestie kamu yang udah lama dengan kamu, yang udah paham. Kenapa? Karena kita sudah invest banyak hal dalam hal tersebut, dalam hubungan itu. Jadi sebenarnya orang yang membuat kamu crush, yang bikin kamu salting tiap hari, itu yang bisa jadi pasanganmu, yang jadi pacarmu, itu tuh efeknya nggak sebesar kalau kamu diputusin saat dalam keluarga, keluar dari kakak sebenarnya. Nah, cuman banyak orang kan yang belum paham ya hal itu bisa terjadi. Jadi satu muridku ini, dia diceritain, terus aku bilang, aku bilang lah, yang pertama kamu gak usah takut, yang kedua itu adalah bahwa yang kamu rasakan saat ini adalah fase pertama dari putusnya sebuah hubungan begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, kayak aku bilang tadi, semakin dekat keterikatan seseorang dan semakin kamu invest dalam ini, aku bilang dulu, invest itu tidak hanya melulu dengan kamu kasih dia bunga atau kamu kasih dia uang atau apa, kamu beliin apa yang dia mau, tetapi dengan kamu nelpon dia tiap malam, kalian kasih waktu untuk callingan, sleep call atau hal yang lainnya, atau ada di saat dibutuhkan, demikian ya, atau ya hal-hal perhatian kecil lah gitu. Itu sebenarnya yang membuat luka itu semakin besar, sangat besar ketika diputusin gitu. Jadi aku kasih tahu ke muridku ini bahwa yang kedua adalah kamu harus paham bahwa itu adalah merasa kesunyian, kesepian, bahkan duniamu hancur segala macam, dan merasa bersalah hal-hal yang lain bersalah. Itu sebenarnya adalah efek dari investasimu sebenarnya, investasi kita di awal, sehingga ketika hal itu ditarik atau hal itu diputuskan atau kamu tidak bisa invest lagi, itu seperti kayak kamu kehilangan kesadaran dan kehilangan kendali gitu. FYI, aku tuh pernah punya teman ya, jadi ketika kita pisah, maksudnya nggak ada komunikasi dalam beberapa bulan, setelah 8 bulan aku tuh dapat ini nih ya, dapat SMS, ya dapat
pesan lah kalau dia nuduh aku kalau aku yang ganggu, bikin hubungan dia dengan pacarnya itu berantakan, padahal aku nggak ngelakuin apapun. Dan aku pun udah lupa kalau aku pernah punya teman kayak dia gitu. Terus pas aku selidiki, uh, kenapa temanku ini bisa segila itu dengan pacarnya yang saat itu ya. Kenapa dengan pacar-pacarnya yang sebelum-sebelumnya itu tuh ya kayak baik aja gitu, kalau putus ya udah putus aja, yang ya besok life life must goes on gitu ya, life must goes on, hidup harus tetap berlanjut gitu. Kenapa dengan yang satu ini tuh berbeda? Setelah tanya lama begini, aku tanyain, aku ingat satu hal sebenarnya, dia uh, investasi udah sejauh mana gitu ya dengan pasangannya yang kali itu. Dan aku tanyain, excuse me gitu kan, maaf, aku boleh tanya nggak, kamu udah ngabisin apa aja buat dia bersama sama dia, udah berapa banyak waktu yang kamu luangkan buat dia. Jadi temanku ini dia bilang, aku udah gini dan habis ini. Dah di saat itu tuh aku baru sadar bahwa ternyata dengan pacar-pacarnya sebelumnya itu tuh nggak sebanyak itu gitu. Paling flirting aja, atau sleep call aja dia si temanku ini dengan yang pasangan yang dia putus, yang bisa bikin dia gila itu. Ternyata dia udah banyak ngabisin banyak hal, secara materi juga secara mental ya. Aku terus aku bilang, oh bukan, itu bukan karena kamu terlalu suka sama dia, itu karena kamu udah banyak investasi ke dia gitu. Dan ya akhirnya dia kayak apa ya, kayak bingung juga gitu mau jelasin gimana. Tapi kan memang perasaannya itu kan agak susah ya mengendalikan perasaan orang-orang yang baru putus. Terus aku bilang, nggak apa-apa, aku bilang, nanti cari lagi kok gitu, ada yang lain gitu. Dia nggak terima dong, karena ya itu tadi, kadang-kadang manusia itu gini, kita itu ditipu dengan perasaan sendiri sebenarnya, menurutku ya. Padahal itu adalah efek dari apa yang kita tanam gitu. Kamu terlalu banyak investasi terhadap seseorang, memikirkan seseorang gitu ya. Ini belum jadian, kamu terlalu banyak uh, berekspektasi tentang seseorang, dan ketika kamu tahu kenyataannya bahwa dia tidak bisa denganmu, itu aja udah bikin dunia ambruk gitu. Apalagi ketika kamu memiliki hubungan yang baik dan kamu investasi, baik itu waktu ataupun materi, tiba-tiba kamu gak dikasih lagi invest, kamu gak dikasih lagi buat telepon-teleponan, kamu gak dikasih lagi buat sleep call atau apalah namanya, flirting. Ya udah, itu tuh bakal ngerasa sakit banget. Kebangutannya itu tuh kayak apa ya, kayak pernah nggak sih, aku nggak tahu ya, pernah nggak sih kalian lihat gimana susahnya orang rehabilitasi dari pemakaian obat-obat terlarang. Nah pada dasarnya ketika orang putus, ini dalam kasus putus cinta ya, atau ditinggal mati gitu atau apa, sebenarnya kita memiliki, tubuh kita itu tuh udah ada instingnya, udah ada polanya untuk mengisi hal-hal tersebut. Istilahnya kamu butuh obat yang lebih banyak sebenarnya, kamu butuh obat itu untuk tiap hari biar kamu hidup. Tiba-tiba obatnya itu tuh di stop, jadi gimana kamu nggak bisa bikin gila. Nah disinilah kenapa apa ya, kalau kamu seorang muslim gitu, aku seorang muslim, yang ditakutkan dari pacaran itu sebenarnya bukan masalah zinanya segala macam awal-awalnya, tapi itu ketergantungan tadi. At least kamu butuh waktu. Tiap-tiap orang yang berubah, tidak, tiap-tiap orang berobat atau healing lah ya, dari penyakit apapun itu butuh waktu. Dan syukur-syukur kalau cuma butuh waktu aja yang yang dibutuhkan, juga butuh biaya gitu ya. Butuh biaya apa? Butuh biaya ya, kamu butuh healing, harus keluar, harus apa. Banyak kan sekarang kita lihat setelah 7 tahun pacaran gak jadi nikah, akhirnya dia mutusin buat mendaki di gunung gitu.
atau ngelakuin apa gitu ya. Itu kan butuh sebenarnya, pertama mungkin aja itu adalah waktu yang dibutuhkan itu tuh sebenarnya lebih lebih berat, atau juga mungkin itu bisa bikin kita merasa bodoh ya ketika setelah sadar, kenapa gue ngelakuin ini sedari dulu, kenapa harus nunggu putus dulu, atau kalau nggak putus mungkin aku nggak pernah gini, kalau aku nggak ini, kalau nggak itu. Nah itu sih, kenapa efek dari yang namanya putus. Sebenarnya ini poin ketiga ya, sebenarnya eh, putus itu tuh sama dengan orang yang kehabisan obat sih, di stop obatnya. Jadi eh, kita perlu yang namanya amunisi gitu, eh, stok obat gitu. Jadi ketika obatnya tiba-tiba diputus, nah apa yang akan terjadi kalau kalau orang yang kecanduan, ya itu tadi, bisa jadi masuk rumah sakit gila dan dia harus direhabilitasi gitu. um, dan itu pastinya membutuhkan effort ya. um, buat healing dari putus itu membutuhkan effort setidaknya dari diri sendiri. Coba bayangin aja deh, ketika kamu merasa putus, ketika kamu diputusin, jadi yang pertama itu adalah yang kelelahan adalah dirimu sendiri, karena kamu tidak bisa mencari penyembuhan dari dunia lain, dari orang lain. Salah satunya caranya, oh bisa bisa kok Kak, dengan cara ya udah cari pacar baru gitu, atau ya bertemu dengan orang baru. Nah itu sebenarnya kamu bukan menghealing dirimu gitu, tapi kamu cuman ngegantiin obatnya gitu. Kamu tetap kasih obatnya, kamu tidak akan pernah sembuh demikian gitu. um, dan itu menjadi apa ya, polanya yang demikian itu tuh aku banyak dapat sih. Ada orang yang ketika putus dia harus menunggu lama dulu, bersedih, bergalau ria, atau baru putus ya besoknya udah punya yang baru. Ini bukan masalah seseorang itu jahat atau tidak, tetapi ini lebih ke apa namanya, psikologis seseorang. Ada orang yang sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya bukan obat gitu, justru nantinya kalau putus ya tambah lagi ganti orang baru gitu. um, ada juga orang yang terlena dengan kesedihannya, dan yang orang terlena dengan kesedihannya itu ini yang awal dari sebuah pengobatan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kasus yang orang setelah putus dia langsung dapat pengganti baru, aku belum nemuin apa namanya ya, aku belum nemuin cara dan pola khusus untuk nanganin yang demikian, karena pada dasarnya orang yang tipe-tipe udah selesai ganti baru dengan secara cepat itu sebenarnya mereka bukan 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 secara sadar mencintai, tapi mereka mereka hanya memenuhi kebutuhan nafsunya saja gitu. Nah, dan ini bagian yang paling penting dari sebuah fase fase putus ya, fase patah hati. Jadi pada dasarnya ada 2 atau 3 ya, 3 atau 4 ya. Yang pertama, pada siklus seseorang itu patah hati, dia pertama dunia akan terasa hancur. Pastinya dunia terasa hancur, dan ada kegelisahan di sana, kegelisahan dengan masa lalu, kegelisahan masa akan datang, dan juga sedikit trauma, bukan sedikit tapi banyak trauma di saat ini, dan juga kehilangan. Yang paling parah itu adalah ketika baru putus, adalah ketika seseorang tidak menemukan obat yang lain. Dalam artian apa? Posisi itu tidak ada yang, posisi yang kosong itu tidak ada yang mengisi gitu. Jadi itu tuh bisa membuat orang, manusia itu tuh bisa, kalau tidur nggak bisa tidur malam, jadi merasa sangat kesepian dan seperti ingin mati. Dan juga rencana-rencana kehidupan yang lain itu tuh bisa saja down. Bukan seperti dunia berhenti ya. Kalau seperti dunia berhenti berarti yang lain juga berhenti.
tetapi ini kamu masuk dalam jurang celaka ketika putus cinta yang pertama. Tapi itu adalah fase yang paling sulit. Nah, fase sulit ini tidak semua orang bisa melewatinya. Ya kayak aku bilang tadi, ada orang yang langsung mau cari ganti, ada yang orang meratapinya, ada orang yang buru-buru ingin pindah. Nah, kalau untuk yang kasus yang pertama, udah aku jelasin ya yang sebelumnya. Nah, ini adalah kasus yang kedua, orang meratapi gitu. Nah, pada saat kamu betul-betul meratapi sebenarnya apa yang terjadi, itu bisa, dunia itu kan sudah terasa runtuh ya, dan kita merasa apa sih kurang, apa ini, mungkin begini, mungkin kalau seandainya aku begini, mungkin soalnya ini begini. Setelah lama berpikir itu, maka perasaan dalam diri itu akan bisa tenang dia, dan akan memasuki tahap selanjutnya. Ketika tantrum pertamanya merasa bersalah segala macam, setelah itu maka akan masuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu tuh apa? Kalau orang bisa berpikir, orang normal, pada ini terjadi pada orang normal, setelah tantrum, setelah ini, setelah itu baru bisa menerima keadaan dalam artian bagaimana, ya udah, emang masanya udah putus, ya udah mau gimana lagi, udah di titik di situ aja. Penyesalannya itu tuh masih ada, andai-andai itu tuh masih ada, cuman lebih kurang dan lebih bisa, ya udah beginilah keadaannya saat ini. Nah, ini fase kedua ya. Nah, setelah fase seseorang itu bisa menerima, dia bisa lebih kalem. Di saat yang lebih kalem ini, ketika kamu bertemu dengan orang pada fase ini, biasanya orang tersebut bahkan menceritakan bagaimana kesedihannya, bagaimana putus cintanya, bagaimana kesakitannya, dan di sini masih banyak trauma tentunya. Ya, ini pada orang normal ya. Jadi setelah hal itu selesai, pikiran itu tuh mulai terbuka. Jadi masuk ke tahap ketiga. Setelah menerima baru berpikir apa hikmah dari dibalik ini, apa hikmah dibalik itu, apa ini, apa itu. Lebih banyak mengambil pelajaran, dan di fase di sini orang semakin menjadi lebih bijak terhadap hubungan yang kandas. Nah, ini belum selesai penuh seutuhnya, dan di fase di sini masih sekitar 60% dan 70% lah belum merelakan. Nah, setelah fase menerima ini, menerima keadaan yang memang ya udah gitu ya. Setelah fase ini baru fase terakhir, setelah mengambil pelajaran, itu baru fase terakhir. Dan mungkin aja orang yang lain kamu bakal dengar bahwa fase yang ini bakal bisa kebalik, antara fase ketiga sama keempat. Nah, setelah kamu mendapat pelajaran, seorang udah tahu, oh ternyata begini, oh ternyata kenapa aku nggak begini, oh mungkin karena kalau aku nggak putus aku nggak bakal begini, oh kalau begini tidak. Baru kita terakhir itu bisa merelakan. Nah, di fase merelakan ini, yang betul-betul merelakan ini tuh itu biasanya ditandai dengan ketika seseorang atau diri sendiri mengingat putus tersebut, itu bisa mengetawain diri sendiri. Jadi aku tuh pernah punya teman, dan dia tuh bilang gini, aku nandain diri aku tuh udah rela dengan keadaan, udah ikhlas, udah merelakan itu dengan satu, katanya. Katanya apa? Ketika aku udah bisa ngetawain masa lalu tersebut, berarti aku udah rela seutuhnya, dan ya udah gitu aja. Dan besok you have to continue your own life gitu. Barulah kita menyadari bahwa sebego itu ya aku gitu. Cuman ya udahlah. Tapi kalau nggak ada patah hati pun mungkin kamu nggak bisa belajar. Nah, ada tipe orang yang ketiga, itu adalah orang yang terlalu berlarut-larut dengan kesedihannya. Nah, ini tuh kayak efek yang apa ya, terlalu bucin gitu ya. Bukan terlalu bucin, tapi kayak apa ya, kayak orang tidak memiliki pemikiran lain. Jadi sudah stuck dengan satu orang, sudah stuck dengan satu keadaan, dan
bisa-bisa kalau keadaan ini tidak ditangani dengan baik, bisa-bisa orang tersebut tuh bisa maaf ya, bisa mengakhiri keadaannya sendiri gitu, seolah dia tidak punya dunia yang lain kalau tidak ada itu. Dan mentok-mentoknya sih yang paling bahaya sih, aku nggak tahu, semua fase itu tuh sebenarnya bahaya, tapi yang paling ini ya, yang paling normalnya kalau manusia normal itu tetap dia fasenya yang pertama, dia tantrum ketika putus cinta, dia tantrum, merasa kehilangan, kesepian, merasa bodoh dan segala macam, bahkan beberapa orang ingin mengakhiri keadaan kehidupannya sendiri. Setelah tantrum dia bakal tenang sendiri. Nah, di saat tenang sendiri dia udah nggak bisa ngatain apapun selain dari menerima keadaan, bahwa bukan menerima keadaan, menerima kenyataan bahwa memang kita sudah putus. Ya sudah, tidak usah ini itu lagi, tidak ada usaha untuk memperbaiki lagi, tidak kontek-kontekan lagi, tidak segala macam. Nah, setelah kita bisa menerima hal tersebut, barulah seseorang itu bisa berpikir berpikir belakang, berpikir ke depan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Oh, mungkin kalau aku ini mungkin, dan di saat ini orang sudah bisa menjadi filosof ya, di fase ketiga ini fase orang normal. Dan yang terakhir adalah baru seseorang itu bisa merelakan bahwa hubungan yang sudah kandas atau patah hatinya. Nah, keempat fase ini terjadi, ini tuh lumrah banget terjadi dengan orang normal, kepada orang normal. Makanya kita sering banget ngedengar kalimat begini, kayaknya dulu tuh nggak bisa pisah, kalau bukan sama dia kayak dunianya mati runtuh. Kalau dibilang aku cinta sama kamu ini segala macam, dan sekarang cintanya sama siapa, nikahnya dengan siapa, kan banyak ya yang begitu. Cuman ya udah, memang keadaannya demikian, makanya tidak perlu diambil pusing karena itu memang sudah fitrahnya. Nah, dan di kasus ini aku jelasin ke muridku bahwa fasenya itu yang kamu lalui itu bakal gini. Jadi kamu nggak usah khawatir, lewatin aja dulu fasenya satu-satu. Tapi aku berhak kasih tahu kamu bahwa fasenya ini biar kamu jangan kewalahan, kelimpungan segala macam. Biar ada panduannya lah ya. Dan kamu tidak perlu buru-buru pengen ngelupain, tidak perlu, aku nggak nyaranin itu. Karena kenapa, secara alamiah manusia itu ketika dia sadar, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki iman, kepercayaan ya, jadi egonya itu bisa sesekali ada masanya bakal tertekan sendiri egonya, karena ada pemikiran, ada ilmunya lah ya, ada ilmu, ada guidance, dan ada bimbingan. Nah, yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika telah melewati ketiga fase tersebut? Nah, setelah melewati keempat fase tersebut, sebagian orang ada mengambil waktu untuk istirahat, jeda, atau sebagian orang lain memulai hubungan yang baru atau bisa merelakan lah ya, menjalani kehidupannya lagi. Dan fase ini sebenarnya ada hikmahnya sih. Fase setelah melewati fase terakhir itu tuh istilahnya sebenarnya kita sudah melewati satu tahap kelas sebenarnya. Jadi ketika ada yang lain nanti, misalkan ada orang yang dekat atau kita berkenalan dengan orang baru yang lain, menjalani bisnis atau apa segala macam, itu kita tidak merasa trauma yang berat, tidak merasa trauma yang berat, dan tidak, istilahnya tidak takut menghadapi kenyataan lah. Tetapi kita sudah belajar dari hal yang sebelumnya. Berbeda kalau kamu menemui orang yang belum sebetulnya sembuh dengan perasaannya sendiri, itu akan terlalu banyak trauma. Tetapi kalau orang sudah sembuh dengan masa patah hatinya dan segala macamnya, itu lebih
perhitungan lebih waspada, tidak takut. Dan bedakan ya. Makanya aku tuh selalu saranin untuk teman-temanku yang ketika mereka itu ingin memulai relationship sama seseorang, atau ke hubungan yang selanjutnya, aku tuh pasti bilang, lihat dulu, cari tahu, bukan cari tahu, lihat dulu masa lalunya atau luka batinnya, biar kamu tahu gimana menanganinya gitu ya, bukan untuk memperburuk keadaan demikian. Karena kenapa, bukan sesekali ketika perasaan patah hati itu terkubur. Nah, ini yang paling penting. Tidak semua orang yang aku banyak nemuin bahwa orang itu sebenarnya belum sepenuhnya sembuh, tetapi sudah memulai hubungan dengan orang yang baru gitu. Karena kenapa? Kayak tadi, itu cuman menutupi, orang baru cuman menutupi kebutuhan yang dari hubungan yang sebelumnya, istilahnya mengisi kekosongan, sementara lukanya sendiri itu tuh belum sembuh. Sehingga banyak ketakutan, banyak ancaman dan jadi seseorang itu tidak dewasa dalam menjalani sebuah hubungan. Dan yang aku lihat ya demikian ya. Karena hal-hal begini ya sebenarnya ini sering kita dapatkan, tetapi untuk mendengarkan curhat seseorang gitu ya, kebanyakan kita berpikir begini, jawabannya ya udahlah, besok cari baru aja gitu, atau gitu aja, penting gak sih gitu. Itu stigma yang demikian, aku juga gak setuju ya dengan kehidupan masyarakat kita. Atau terlalu berlarut-larut juga aku tidak setuju. Kadang-kadang ada juga yang orang yang aku bilang udah dibaik-baikin, udah diajarin, ya udah ngotot gitu, pengen klarifikasi bahwa dia benar. Dan jujur, ini orang seperti ini tuh sebenarnya orang-orang sakit, dan kamu perlu cek keadaan jiwanya. Kemungkinan besar bisa saja dia memiliki gejala autis gitu. Kenapa? Karena aku lihat beberapa anak autis itu dia tidak bisa tenang. Kamu tidak bisa membiarkannya itu dalam satu tempat dalam satu waktu, biar bisa tenang sendiri. Dia tidak seperti orang normal. Jadi dia memang harus dibantu, harus disayang, harus dipeluk, harus dirangkul. Walaupun di keseharian kita nggak kelihatan bahwa seseorang itu tuh autis atau tidak gitu ya, tapi dari cara dia menangani masalah patah hatinya itu tuh bisa ketahuan kok gitu. Jadi apa yang aku mau bilang, bahwa sebenarnya poin pertama, buat kalian siapa aja yang sekarang merasa atau berada di fase patah hati, putus cinta, atau mungkin kena tipu segala macam sehingga membuat rasa takut itu besar, nggak usah khawatir, dan nggak usah takut. Karena pertama, patah hati itu adalah sebuah hal yang sangat lumrah, sama seperti kamu jatuh cinta, sehingga tidak perlu ditutupi dan tidak perlu ditakutkan. Itu sebenarnya adalah sebuah gerbang untuk pembelajaran baru. Ya, kamu harus perlu ingat itu. Yang kedua, ketika patah hati, kamu harus pahami bahwa untuk sembuh dari patah hati itu setidaknya ada 4 fase sih yang paling normal banget untuk orang masyarakat normal ya, orang-orang normal dengan kondisi kejiwaan normal, tidak dalam keadaan psikis yang something gitu. Yang pertama orang pasti akan tantrum dan merasa kehilangan segala macam, bahwa dunia runtuh, yang seperti itu. Nah, itu lambat laun, perlahan-lahan beberapa hari ketika tidak dihiraukan, maka kamu akan sadar bahwa otakmu sendiri akan sadar, dan egomu akan merasa sakitmu itu akan akan mengetahui bahwa sebenarnya ya memang keadaannya demikian, kamu sudah putus dan tidak
tidak bisa diulang lagi atau tidak bisa diulang lagi. Jadi memang fase kedua adalah menyadari dan menerima bahwa keadaannya memang sudah demikian gitu ya. Nah, setelah orang menerima, menyadari bahwa memang keadaannya tidak dalam keadaan bersatu lagi, kamu memang sudah putus dengan sesuatu atau dengan seseorang, barulah kamu bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, di situ orang masih berandai-andai, oh ternyata jikalau seandainya aku masih sama dia, berarti mungkin kehidupanku akan seperti ini, kehidupanku akan seperti ini. Seandainya dia masih ada, seandainya mungkin itu masih di tahap yang ketiga. Dan di saat ini juga kamu bisa mengambil hikmah, mungkin karena gini. Nah, setelah kamu bisa berandai-andai dan mendapat hikmah di fase yang ketiga, mendapat pelajaran, barulah kamu bisa, ya sudah, merelakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu ya sudah, memang sudah demikian jalannya, dan aku belajar banyak gitu ya, sehingga menjadi pedoman di masa depan. Dan ketika kamu sudah selesai dengan keempat fase ini, kamu bisa terlahir lagi, mungkin tidak dalam keadaan kondisi takut, mungkin tidak akan sama dengan sebelumnya, tetapi di saat kamu mulai telah sembuh, telah menyelesaikan fase-fase patah hati tersebut, kamu bisa jadi lebih aware dan lebih tanggap, dan di sini juga kamu bisa lebih pintar dalam menjalani hubungan atau koneksi selanjutnya. Nah, beda lagi dia dengan orang-orang yang autis atau memiliki gangguan jiwa yang lain. Itu mungkin fasenya agak sedikit berbeda. Tapi intinya apa? Setelah melewati fase tersebut, kamu tetap bakal hidup sesedia kala, dan tidak perlu dicemaskan lagi. Dan yang terakhir ya, bagaimana cara menandai bahwa kamu sudah selesai dengan kehidupan masa lalu, dengan rasa putus itu? Ketika kamu tidak takut lagi mention dan mengingat masalah kegagalan dalam hubungan tersebut. Atau juga bisa ketika kamu sudah bisa menertawakan dirimu sendiri dan dengan enteng di saat itu, di saat dia telah lalu, masalah keputusan kesedihanmu segala macam. Biasanya sih ketika orang memang sudah betul-betul legowo lah ya, itu tuh kita bisa menertawakan, bagus kali lah aku ya, kok mau aku sama dia, syukurlah udah putus dengan dia ya Allah udah kali lah, tapi mau juga bisa. Kalau sudah selesai demikian, ya berarti kamu sudah selesai dengan hubungan tersebut, dengan masalah patah hati tersebut. Jadi, satu, sadari bahwa itu patah hati adalah sesuatu hal normal. Dua, kenali fase-fasenya dan jangan buru-buru untuk move on. Yang ketiga, ambil pelajarannya ya, mungkin ya, sehingga, dan yang keempat, kamu bisa mentertawakan, setelah selesai kamu bisa mentertawakan dirimu sendiri, dan ya sudah, besok kamu akan berjumpa dengan orang baru, memulai yang baru tanpa ada rasa penyesalan dan segala macam. Jadi aku pikir bagaimana cara struggle ketika patah hati, ya itu tadi, pertama pahami bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah, yang sunnatullah, sama seperti kita jatuh cinta. Yang kedua, pahami fase-fasenya. Yang ketiga, setelah fase-fase tersebut, kamu bisa mentertawakan diri sendiri dan baru bisa memulai dengan hubungan yang baru. Nah, aku pikir sampai di sini ya, semoga aja ini bermanfaat, dan bisa menjadi bisa menjadi setidaknya pelipur lara hati sebentar lah ya,
walaupun nggak semua orang itu tuh bisa. Jadi aku yakin uh, apa untuk healing dari yang namanya patah hati itu tuh nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dan nggak indah gitu ya. Karena patah hati itu ya sama dia seperti jatuh cinta, tidak perlu diinikan lah, tidak perlu, itu hal yang penting, tapi menyangkut kehidupan, apa namanya ya, hasrat kehidupan, bagian dari sunatullah juga hasrat kehidupan manusia. Tetapi kamu tidak perlu takut untuk patah hati. So untuk siapa aja yang di sana yang pernah ketemu sama aku, yang pernah kita curhat-curhat, dan yang mungkin aku juga pernah ketemu, semoga selamat berproses ya, dan tetap kuat, dan ya demikianlah. Besok kehidupan itu tuh bakal tetap jalan juga sih sebenarnya, dan kamu nggak bakal mati sebenarnya gara-gara putus cinta. Hanya saja ada hal-hal yang dari kehidupan itu berubah, dan bakal ada yang kurang aja gitu. Ya udah, tinggal ambil waktu untuk bisa healing. Ya setelah itu kehidupan bakal berlanjut, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Hiduplah pada hari ini ya, karena besok itu terlalu naif, bukan terlalu naif, direncanakan boleh, tapi terlalu pressure untuk besok kayaknya itu juga baik juga, dan memikirkan hal yang telah lalu, yang telah selesai juga itu nggak baik. Makanya ketika putus, kalau kamu nggak ada niat buat balikan, ya udah blok aja dan nggak usah lagi jumpa-jumpa. Itu tuh lebih baik, lebih cepat, dalam mengkatalis, jadi apa ya, ya sih, lebih cepat sembuhnya. Nah, ketika kamu, ini tips ya, aku nggak tahu, ketika kamu udah memutuskan untuk putus dan kamu tidak ingin lagi bermasalah dengan perasaanmu, maka hapus semua kenangan. Untuk menghapus semua kenangan adalah jangan lihat lagi ke belakang, tutup semua pintu itu bakal cepat sembuh. Tapi kalau kamu masih punya fotonya, masih punya chattingannya, ya udah bakal lama gitu. Dan bisa lagi nanti balik lagi, terus putus lagi udah. Nah, itu sih dari aku aja. So terima kasih sudah mendengarkan. Aku harap kalian mimpi indah dan bisa menikmati hari kalian dengan baik. Yaudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.